yang disembah selain Allah. Syaitan itu taghut. Kalau ada pohon yang disembah-sembah itu juga namanya taghut. Berhala itu namanya taghut. Ya. Nah, itu misinya. Memperkenalkan kepada umat semuanya bahwasanya ada Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya dengan sifat-sifatnya itu yang harus disembah, dan kedua meninggalkan menyembah kepada selain Allah. Itu yang namanya taghut itu. Gitu. Apa bedanya Rasul dengan Nabi? Tahu? Kalau Nabi Diberi orang yang diutus oleh Allah membawa satu ajaran atau syariah untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul untuk disampaikan kepada umat, itu membawa ajaran untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada semua umat. Jadi lebih tinggi ya kedudukannya Rasul daripada Nabi. Kullu rasulin nabi walaysa kullu nabiyyin rasul. Setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Jadi ada nabi, banyak sekali itu nabi. Dia tugasnya untuk dirinya sendiri saja. Tidak disuruh menyampaikan itu ajaran kepada umat yang hidup pada saat itu. Dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masanya, ya kan? Dikasih mukjizat juga yang sama dengan keadaan umatnya pada ketika itu. Jadi katanya seorang penulis, ya, pertumbuhan umat manusia ini sama dengan pertumbuhan seorang manusia. Manusia itu dilahirkan bayi, kanak-kanak, masa kanak-kanak lah, masa kanak-kanak. Kemudian lebih tinggi lagi masa remaja. Habis masa remaja, masa dewasa. Paling kurang tiga tahap. Kita semuanya mengalami masa kanak-kanak, masa remaja, kemudian masa dewasa. Begitu juga para rasul dan nabi yang diutus disesuaikan dengan keadaan umatnya. Di zaman dari mulai Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, itu umat manusia pertumbuhannya masih dalam keadaan kanak-kanak. Perkembangannya masih dalam keadaan kanak-kanak. Jadi dikasih ajaran-ajaran yang sesuai dengan tingkat mereka, ya, disesuaikan. Tapi setelah itu menikah Nabi Isa, Nabi Musa, ya, umat manusia sudah dalam perkembangannya meningkat tingkat dari kanak-kanak ke remaja. Yang diajarkan pada mereka lebih tinggi lagi. Diajarkan selain ibadah itu masalah akhlak, budi pekerti luhur, diajarkan kepada mereka, ya, sekedarnya. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, umat manusia sudah mencapai tingkatan dewasa umat manusia. Kedewasaan dari umat manusia. Oh, itu diajarkan yang paling tinggi sudah. Bukan masalah ibadah saja, bukan masalah akhlak saja, masalah hubungan antar bangsa, keadakan hubungan, ya, bagaimana bergaul dengan umat-umat yang lain. Artinya syariatnya ini mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia pada saat itu sampai sekarang ini. So, itu zaman Nabi, ya, sudah meninggal. Oleh karena itu kita disuruh belajar. Dan kita pelajari dulu masalah pengenalan kepada Allah lewat ilmu tauhid. Apalagi ada Rasul yang diutus menyatakan itu. Ada lagi Al-Quran menunjukkan
segala macam di situ. Ya, Al-Quran kan memberikan pengetahuan kepada kita dalam segala hal. Ma farratna fil Qur'ani min syai', dikatakan oleh Allah. Kami tidak tinggalkan sesuatu dalam Al-Quran, semua yang ada. Apa yang kita mau cari, apa saja, semua yang ada dalam Al-Quran lengkap. Jadi tidak ada alasan lagi orang sekarang mengatakan tidak mau beribadah, tidak mau menyembah kepada Allah. Ya, tidak ada alasan lagi, semuanya cukup. Ya. Jadi kita belajar, kita sekarang sudah belajar. Alhamdulillah. Kita sudah mengenal Allah, kita sudah ibadah. Ibadah kita itu berkualitas, disertai dengan ilmu-ilmu yang menyangkut masalah ibadah. Antara lain apa? Innamal a'malu binniyat. Nabi mau sholat harus pakai niat. Mau beramal apa saja pakai niat. Kalau tidak pakai niat, sia-sia, sama. Ya, sama dengan sesuatu saja yang biasa itu. Kamu makan, niat apa? Sehat walafiat, supaya bisa melaksanakan ibadah. Karena kalau tidak makan, anak mau bisa sholat tidak bisa, lemah. Ya, kita niat, ini saya makan ini untuk kekuatan saya dalam hidup ini, bisa beramal soleh. Tapi tidak usah diucapkan dengan lidah, itu dalam hati, supaya saya bisa menjadi orang yang kuat, sehat, bisa beramal soleh, bisa bantu orang yang susah, orang yang lemah, dapat nilai. Makanmu itu bukan makan orang-orang yang biasa, ada nilai, dapat pahala. Apa saja harus disertai dengan niat yang